di atas teman-teman. Tapi ilmunya sama sampai. Nah, oke, kali ini siang ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kriteria kepribadian ideal menurut perspektif Islam. Tahap-tahap perkembangan kepribadian dalam Islam itu bagaimana? Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin perkenalan dulu dengan teman-teman. Karena kan sebelumnya saya tidak mengenal diri siapa. Oke, bisa dari banyak. Kenalkan nama saya Risa. Siapa? Risa. Risa. Terus banyak. Nama saya Ria. Ria. Terus Nama saya Zaki. Zaki. Terus masnya Saya Dayat. Dayat. Ini semua satu prodi ya? Iya. Oke, lanjut. Jadi bagaimana kriteria kepribadian menurut Islam itu? Nah, kepribadian ini sangat melekat di dalam diri manusia, terutama suatu aspek yang penting dalam diri manusia, seperti yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari. Nah, dalam Islam, kepribadian ini itu sudah diatur, bukan sekedar hasil interaksi biologis, psikologis, dan sosial, tetapi juga terkait dengan dimensi spiritual, terutama yang bersumber dari ajaran-ajaran dari Allah. Nah, kemudian oleh karena itu, kepribadian yang ideal itu menurut Islam tidak dapat dilepaskan dari orientasi seperti tauhid, akhlak, dan amal yang soleh. Nah, saya mengambil di sini perspektifnya yang dirumuskan oleh Syekh Hasan Al-Banna, yang dimana beliau adalah ulama terkemuka pada zamannya yang mengarang suatu kitab, dan dalam kitabnya itu berisi bagaimana kriteria-kriteria seorang muslim sejati yang melekat pada diri manusia yang memiliki kesempurnaan karakter sebagaimana yang dirumuskan oleh beliau. Nah, yang pertama ada salimul aqidah. Apa itu salimul aqidah? Salimul aqidah ini kemurnian akidah, yang dimana keyakinan yang kokoh dalam hati manusia yang berlandaskan pilar-pilar Islami dan memberikan keteguhan dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau saya menyebutkan salimul aqidah ini seperti iman yang tertancap di hati manusia. Jadi akidahnya itu harus kuat, harus kokoh, nah, terutama pilar-pilar Islam. Kemudian yang kedua ada sahihul ibadah, di mana sahihul ibadah ini yaitu pelaksanaan ibadah-ibadah sehari-hari itu kriterianya menjadi seorang muslim itu ibadah harus dilakukan sesuai rukun dan syarat-syaratnya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ibadah yang dilakukan itu tertuju dengan niat lillahi. Nah, sahihul ibadah ini dilakukan harus dengan ngaji kitab fikih terutama. Jadi harus ada gurunya. Nah, kemudian yang ketiga ada hatimul khuluq, yaitu memiliki akhlak yang kuat dan tangguh, tidak mudah goyah oleh ujian atau perubahan keadaan, serta selalu menampilkan cahaya yang baru. Seperti ketika kita dihantam ujian, dikasih tugas oleh dosen yang berat, kita pesimis, waduh ini gimana nanti saya nggak bisa menjalankan. Nah, itu kita tidak boleh. Nah, kriteria yang baik menurut Islam, kita harus selalu optimis, selalu batinul qulub, di mana harus tangguh. Akhlaknya itu ketika menerima ujian itu harus optimis dulu, harus kuat. Optimis harus bisa, aku bisa, aku yakin bisa. Nah, itu termasuk afirmasi di dalam diri manusia. Nah, kemudian yang keempat ada qawiyul jism. Nah, qawiyul jism ini yaitu kekuatan jasmani yang tidak hanya sebatas fisik semata, tapi juga kemampuan memanfaatkan seluruh potensi diri untuk beramal soleh, berjihad, serta melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Jadi di dalam kriteria muslim itu terletak qawiyul jism, di mana
di dalam jasad ini harus ada sehat. Jadi penting sekali kita sebagai umat muslim harus menjaga kesehatan dengan cara menjaga pola makan, menjaga pola tidur, kemudian terutama berolahraga. Kita mungkin yang sulit itu biasanya pola makan dan pola tidur, karena seperti yang kita tahu kalau anak muda sekarang itu banyak kegiatan, kemudian banyak tugas, belum nanti scroll TikTok atau Instagram. Nah, kemudian yang kelima ada musafakul fikri, yaitu kecerdasan intelektual yang dinandai dengan pemahaman yang tajam, keterampilan berpikir dan kecepatan dalam belajar, sehingga mampu memahami serta mengaplikasikan pengetahuan secara cepat. Jadi musafakul fikri ini yaitu menjadi muslim yang memiliki kecerdasan intelektual di luar dugaan. Jadi kita harus berpikir kritis, intinya. Nah, kemudian yang keenam ada qadirun ala kasbi, yang berarti mandiri dalam bekerja dan berusaha. Nah, sifat ini itu menurut kemampuan memperoleh kehidupan melalui keterampilan dan latihan sehari-hari, serta didorong oleh semangat belajar yang tekad dan pribadi. Jadi qadirun ala kasbi ini menekankan kepada kepribadian seseorang yang tidak tergantung pada sesama muslim. Jadi harus memiliki kepribadian yang mandiri. Jadi harus apa-apa nanti nunggu teman aja lah, apa-apa nanti nunggu aja lah. Jadi harus ada kreasi-kreasi inovasi sendiri. Untuk apa? Untuk kita maju terus mandiri. Intinya kalau bahasa sekarang itu yaitu lost goal. Nah, kalau yang tujuh ini munazzalun fi syu'uni, yaitu keterampilan dalam mengatur urusan hidup dengan kemampuan memilah prioritas dan menyelesaikan tugas secara skematis. Di mana yang ketujuh ini kriteria muslim yang baik itu harus mempunyai kedisiplinan. Jadi kita harus disiplin antara mana yang penting, mana yang tidak terlalu penting. Jadi kita harus bisa mengelola waktu, memaksimalkan waktu secara baik. Nah, kemudian yang kedelapan ada harisun ala waqtihi, yaitu sikap disiplin dalam mengelola waktu, menggunakan strategi secara produktif, serta menempatkan waktu pada hal-hal yang bermanfaat dan bernilai. Nah, kurang lebihnya ini sama kayak yang nomor 7. Nah, kemudian ada yang 9, ada nafi'un li ghairihi, yaitu menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama, membawa kebaikan dan tidak merugikan orang lain, sebagaimana salah satu sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan memberi manfaat. Seorang muslim yang demikian tidak bisa berkebaikan bagi lingkungannya. Jadi kriteria muslim yang baik itu bermanfaat bagi orang lain, yaitu menjaga ukhuwah Islamnya. Kita sesama teman tidak boleh saling cemooh, saling bullying yang sering-sering kita dengar untuk saat ini. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Harus nafi'un li ghairihi, memberi manfaat kepada sekitar. Bukan cuma teman, bukan cuma kerabat, tapi juga lingkungan sekitar, tumbuhan, hewan juga harus kita jaga, harus diberi manfaat oleh kita. Nah, yang terakhir ada mujahidun bi nafsi, yaitu kemampuan mengendalikan hawa nafsu dengan sungguh-sungguh, menahan pandangan, menjaga emosi, serta mengarahkan syahwat hanya pada yang halal dan baik, sekaligus menjauhkannya dari perkara yang haram. Jadi yang ke-10 ini ada mujahidun bi nafsi, yaitu kita harus menjadi muslim yang mujahidun bi nafsi, yang bisa menjaga nafsu, yang bisa mengarahkan nafsu itu ke arah yang sebenarnya. Karena apa? Sebenarnya nafsu itu sudah melekat pada diri manusia, tidak bisa hilang. Tapi nafsu itu bisa diarahkan ke kebaikan. Contohnya apa? Contohnya nafsu ingin belajar, nafsu ingin mencari tahu tentang ilmu-ilmu baru. Nah, itu harus kita perkembangkan, harus kita pertahankan. Bukan nafsu pengen
selain main game, kemudian main apa namanya yang tidak bermanfaat. Nah itu biasanya nafsu-nafsu yang menjerumuskan kita ke hal-hal tercela. Nah begitu harus kita hindari. Nah kurang lebihnya ke-10 itu yaitu termasuk kriteria muslim yang baik, termasuk kriteria seseorang muslim sejati yang dirumuskan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, oke. Jadi kalau ada yang ditanyakan, saya akhiri saja. Allahumma fi'la wa fi'li. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.